Okay, how are you everyone? How are you everyone? Hi, thank you. Hi, Hi, I'm Miss. great. Halo, Alhamdulillah ya. Miss. Harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga termotivasi untuk bisa belajar biologi dan juga menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, before we are going to start our lesson today, we are going to pray before ya. So please Asep, can you lead your friend to pray? Silahkan Asep, boleh dipimpin doa. Sama saya aja, Bu. Sama Sinta aja ya. Asepnya ke WC, Bu. Asepnya ke Iya, toilet, Bu. boleh bikin doa untuk teman-temannya ya. Oke, friends. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, friends. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, thank you so much, Sinta. I will give you a green card for your goodness. So, Yeay! yeah, okay. So, can you open your LMS and please click the topic 8, yeah, the origin of life and evolution. And then you can also check your attendance there. Ya, silahkan kalian bisa mengecek attendance kalian di sini ya. Nah, di sini kalian boleh mengecek your attendance, bisa dicek attendance-nya. Kemudian nanti kalian bisa di sini tidak ada yang tidak masuk kan ya, semuanya masuk ya. Oke, alhamdulillah ya semuanya sudah masuk di sini. Okay, so today we are going to have a new topic, because in the previous meeting we already have a unit test, and then now we are going to have a new topics. And then the new topic is about evolution. Oke, sebelum Miss akan lanjutkan materi mengenai evolusi, mungkin ada tidak di sini yang sudah pernah membaca atau mengetahui apa sih evolusi itu? Coba raise your hand, please. Oke, Riri, silahkan. Semalam baca sedikit, Bu, tentang evolusi. Evolusi itu kalau nggak salah ya, Bu ya, itu perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang terjadi secara lambat dan dalam jangka waktu yang lama. Benar nggak, Bu? Betul sekali, Riri. Yuk, give applause to Riri, please. Oke, ya. Thank you so much, Riri. That's a correct answer ya. So, basically evolusi itu perubahan secara sedikit demi sedikit ya dari struktur baik itu genetik maupun morfologi dari makhluk hidup dengan jangka waktu yang lama seperti itu. Nah, kira-kira menurut kalian evolusi itu terjadi nggak sih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada nggak yang tahu? Coba silahkan, ada yang mau berpendapat nggak? Kira-kira evolusi itu terjadi nggak? Perubahan-perubahan itu terjadi nggak di kehidupan kita? Ada, Bu. Saya, Bu. Oke, silahkan boleh. Terjadi, Bu. Jadi ya, betul sekali itu terjadi. Walaupun nanti di dalam evolusi itu ada dua mekanisme. Ada mekanisme evolusi kecil atau microevolution, ada juga yang mekanisme evolusi besar atau macroevolution. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai evolusi dan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam konsep evolusi melalui diskusi kelompok dengan bahasa yang komunikatif. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep evolusi dengan tepat. Peserta didik mampu mendeskripsikan petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Kemudian peserta didik mampu mengurutkan bukti evolusi fosil kuda sesuai dengan zaman penemuannya dengan tepat. Dan peserta didik dapat menganalisis fenomena-fenomena yang berkaitan dengan mekanisme evolusi seperti seleksi alam dengan benar dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi serta dapat mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi agar dapat mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritualitas untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oke, sekarang di sini ada materi yang akan kita pelajari hari ini ya dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini ada evolusi itu tadi yang sudah disebutkan oleh Malik ya, ada microevolution, kemudian ada microevolution. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai konsep-konsep evolusi berdasarkan dari Darwin, Lamarck, dan juga Malthus. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai bukti-bukti evolusi. Nah, untuk meningkatkan semangat kalian ini untuk mempelajari evolusi, di sini Miss punya satu cuplikan film. Mungkin kalian sudah pernah melihat filmnya juga ya, karena film ini dirilis tahun 2017 dan cukup booming pada saat itu karena memang banyak sekali mendapatkan award. Nah, filmnya adalah The War of the Planet of the Apes. Nah, kita akan saksikan
cuplikan filmnya dan nanti Miss akan berikan beberapa pertanyaan terkait dengan cuplikan film ini. Oke, apakah terdengar suaranya semuanya? Terdengar, Miss. Oke. Do they look like just apes to you? He saved our lives. He was remarkable. Apes together! You're him. You're Caesar. We've been searching for you for so long. I did not start this war. I fight only to protect apes. Human gets sick. Ape gets smart. Then human kill ape. But not me. I run. Cukup ya, mungkin nanti kalian bisa melihatnya lebih banyak di LMS masing-masing. Nah, sekarang kita lihat siapa nih yang mau memberikan pendapat kalian mengenai kira-kira apa sih yang apa namanya yang terdapat di dalam cuplikan film tadi itu berkaitan dengan apa? Coba ada yang Saya bu. Oke, baik Malik, silakan Malik. Ya, tadi saya udah lihat videonya bu. Saya juga udah pernah tuh bu nonton filmnya tuh bu. Jadi ada terjadi evolusi kera ya, sehingga keranya itu bisa berbicara sama berpikir bu kayak manusia. Nah, jadinya itu nanti bisa terjadi perang bu antara si kera sama manusianya. Jadi begitu bu. Baik, betul sekali Malik. Sekarang kita break cancer Malik. Jadi dari Ini ya, ternyata pada di film tersebut dikatakan bahwa evolusi pada kera itu terus berjalan sehingga keranya memiliki kemampuan untuk bisa berbicara, untuk bisa berpikir seperti layaknya manusia. Dan di film tersebut juga terjadi peperangan antara bangsa kera dan juga bangsa manusia, ya seperti itu. Nah, sekarang Miss punya pertanyaan untuk kalian semua. Silakan berikan pendapat kalian mengenai apa yang akan terjadi apabila evolusi pada kera terus berjalan dan apa akibatnya kepada manusia. Kalian bisa raise your hand atau untuk memberikan jawaban kalian, atau kalian juga bisa klik LMS kalian dan masukkan pendapat kalian melalui fitur chat. Oke, silakan, boleh. Miss akan kasih waktu 1 menit ya untuk bisa berpikir, untuk mengemukakan pendapat kalian. Kira-kira apa yang terjadi kalau misalkan evolusi kera itu terus berlangsung dan apa dampaknya terhadap manusia? Oke, ada yang mau mencoba di fitur chatnya atau bisa raise your hand kalau misalkan kalian mau mencoba untuk menjawab? Oke, silakan boleh. Sally bisa jawab, Cina. Oke, Sally. Di sini ada dampaknya bisa mengubah susunan genetik, Bu. Karena apabila bisa berpikir, bisa mencoba untuk menguasai dunia dan menjadi musuh manusia. Oh, that's a great answer. Oke, and then Sinta, tadi ya mau menjawab juga ya, silakan. Iya, ini Bu, bisa terjadi persaingan antara kera dan manusia Bu untuk menduduki posisi organisme yang paling dominan sehingga akan terjadi seleksi alam Bu. Oke, that's a really good answer, Sinta. Jadi tadi ya, dari cuplikan film itu kita bisa berpikir atau kita bisa memberikan hipotesis bahwa ketika ada evolusi yang terjadi pada kera yang membuat kera tersebut memiliki kemampuan yang sama seperti manusia, maka akan bisa terjadi persaingan ya antara kera dan juga manusia tersebut sehingga akan menimbulkan seleksi alam. Nah, sekarang ada konsep seleksi alam ini. Ada nggak di antara kalian yang sudah pernah mendengar atau membaca mengenai konsep seleksi alam itu seperti apa? Ada? Apa Saya, sih Bu. seleksi alam? Ada. Saya, Bu. Intan, Bu, Intan. Intan. Oke. Intan, silakan. Oke, in Indonesia ya, Bu. Boleh, silakan Intan. Seleksi alam itu proses pada makhluk hidup, Bu, dalam hal ini organisme ataupun spesies, di mana yang spesies tersebut apabila dia bisa bertahan hidup, bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia akan bisa bertahan hingga bisa menghasilkan generasinya terus-menerus gitu. Jadi tidak punah gitu, Bu, itu seleksi alam. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Intan? Sinta Bu, Sinta Bu. Oke, silakan Sinta.
Jadi, seleksi alam itu merupakan perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip dan kemampuan adaptasi yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungannya. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya tadi jawaban dari Sinta dan juga Intan. Betul sekali ya. Jadi tadi konsep seleksi alam itu adalah kemampuan organisme untuk bisa bertahan hidup di lingkungan tempat hidupnya. Kalau dia bisa bertahan hidup, maka dia akan sintas atau akan bisa lestari, ya bisa bereproduksi, kemudian dia akan terus bisa berkembang biak. Sedangkan kalau misalkan dia tidak bisa beradaptasi, maka dia akan punah, seperti itu ya. Nah, konsep seleksi alam juga terjadi nih di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa analogikannya seperti ketika kita menjalankan kehidupan kita. Kita harus tetap selalu bersemangat agar kita bisa menjalankan semua aktivitas yang ada di dalam diri kita, kemudian juga kita bisa survive dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, ya, supaya tidak terseleksi alam. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan simulasi. Bagaimana sih simulasi seleksi alam itu terjadi di kehidupan kita? Nah, oke. Dan saya akan tadi stop share ya. Oke. Nah, kita akan balik lagi ke sini ke LMS kalian. Nah, kemudian kalian boleh mengklik di sini ya, Natural Selection Simulation atau seleksi alam, simulasi seleksi alam. Nah, kita akan lihat nih bersama-sama bagaimana sih mekanisme seleksi alam itu terjadi ya di lingkungan kita atau di ekosistem seperti itu. Nah, ini nanti kita akan lihat ada dua komponen seperti ini ya. Kita akan lihat di sini ada kelinci dengan beberapa tipe variasi yang berbeda-beda. Ada yang kulitnya berwarna atau rambutnya berwarna coklat, rambut berwarna putih, kemudian telinganya ada yang ke bawah, ada yang ke atas, kemudian giginya ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, ini merupakan simulasi dari ekosistem. Kemudian terdapat satu ekor kelinci di sini. Kemudian kita akan memberikan match. Match itu adalah pasangan dari kelinci tersebut. Kita bisa pilih mana yang akan menjadi karakteristik dari kelinci pasangannya. Kita bisa pilih bulunya, kita bisa pilih telinganya seperti apa, kemudian kita bisa pilih giginya seperti itu. Kemudian kita add match. Nah, kita lihat, kita tunggu. Setelah beberapa waktu, maka nanti kedua kelinci tersebut akan bereproduksi, ya, akan bereproduksi dan akan menghasilkan kelinci-kelinci anakan, di mana salah satunya ternyata ada yang berwarna coklat kelincinya. Kemudian kita lihat lagi setelah generasi pertama, kita lihat lagi ketika ada sudah mengalami generasi kedua. Nah, kemudian kita berikan limiting factor atau faktor pembatas dari populasinya, yaitu kita kasih wolf atau predator dari predator. Nah, kita lihat berdasarkan dari hasil di sini, ketika kita kasih predator, kelinci mana yang lebih survive? Yang berwarna coklat atau berwarna putih? Teman-teman, semuanya. Berwarna putih, Bu. Berwarna putih, kenapa berwarna putih, Intan? Ya, coba kita lihat lagi ya, kita kasih lagi. Survive kan ya, Bu ya? Ya. Coklat ya, Bu, menurut saya, Bu. Oh, iya coklat, Bu. Maaf, Intan salah hitung. Nah, betul sekali. Intan ngelamun, Bu. Intan nggak pernah nonton TV, Bu. Iya, harus teliti ya ketika kita melakukan simulasi atau menghitung data, harus teliti. Nah, kalau kita lihat di Intan sini, mau beli itu apa? Siap, Pak, segera, Pak. yang coklat lebih survive. Kenapa? Karena kalau kita lihat warna bulu kelinci coklat, habitatnya ya, sehingga dia bisa bersembunyi. Bisa berkamuflase, Bu. Berkamuflase, Bu. Sama kayak Sinta sering berkamuflase. Ya, jadi dia tidak terlihat oleh predatornya sehingga dia bisa survive. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan seleksi alam. Jadi ketika kita punya fenotip yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, maka organisme tersebut akan survive. Sedangkan yang tidak bisa beradaptasi akan mati atau punah, seperti itu. Dan seleksi alam merupakan salah satu komponen ataupun faktor yang bisa mengakibatkan adanya evolusi, seperti itu ya.
Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, kita kembali lagi ke LMS kita. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan ke kegiatan yang utama, yaitu kita akan menganalisis faktor-faktor evolusi dan juga konsep-konsep evolusi berdasarkan problem based learning. Nah, misalkan bagikan kelompok. Yang pertama kelompok 1 itu ada Sinta, Esa, dan Malik ya. Kemudian kelompok 2 Asep, Sally, dan Ayu, dan kelompok 3 karena jumlahnya ganjil ya, jadi ada kelompok 3 ada 4 siswa di sini, ada Dini, Riri, Intan, dan juga Beno. Nah, bisa saya tunjukkan dulu LKPD yang akan kita kerjakan. Yang LKPD-nya kalian boleh juga buka ya di LMS-nya, LKPD-nya. Nah, oke, sebentar. Ini LKPD-nya di sebelah sini. Saya stop share dulu. Oke, ini ya LKPD-nya. Nah, jadi nanti untuk kelompok 1 kalian akan mengerjakan LKPD topik 1 ya. Untuk kelompok 2 kalian akan mengerjakan topik 2 dan kelompok 3 kalian akan mengerjakan topik ke-3. Nah, untuk membantu kalian untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada di dalam LKPD, kita bisa menggunakan branching skenario yang terdapat di dalam LMS kalian. Nah, Miss akan mencontohkan bagaimana penggunaan branching skenario-nya ya. Oke. Nah, kita di sini di sini belum berubah ya. Oke, nah ini adalah mekanisme branching skenario-nya. Jadi branching skenario itu dapat membantu kalian untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada di LKPD. Nah, silakan nanti kalian buka, kemudian kalian bisa start course-nya seperti ini. Kemudian kalian bisa cari di atas ini ada yang proses ya. Nah, kemudian nanti kalian bisa lihat ada di sini konsep evolusi ya, ini belum bisa berubah, jadi ada konsep evolusi, bukti evolusi, mekanisme evolusi, dan tipe evolusi. Kalian dapat topik yang mana? Kalau kalian dapat yang konsep evolusi, berarti kalian klik ini, kemudian nanti kalian akan mendapatkan materi terkait dengan konsep-konsep evolusi. Jadi nanti ada konsep evolusi berdasarkan Charles Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, dan juga Thomas Malthus. Kalau kalian klik Charles Darwin, berarti nanti kalian bisa mengetahui ada beberapa materi-materi yang bisa mendukung bagaimana kalian bisa menyelesaikan LKPD tersebut. Proses, kemudian di sini juga ada video yang juga bisa kalian tonton seperti itu, ya. Kemudian kalau misalkan untuk yang selanjutnya, misalkan yang kedua atau yang tentang bukti-bukti evolusi, sama. Nanti kalian bisa pilih bukti evolusi. Kemudian nanti di sini ternyata banyak sekali nih bukti evolusi itu, ada fosil, variasi genetik, ontogeni, perbandingan fisiologi, perbandingan biokimia, orientasi ideal, dan juga homologi dan analogi. Kalian bisa melihat satu persatu terkait dengan sumber materi yang bisa kalian gunakan untuk mencari masalah tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak mengenai bagaimana caranya kita bisa berdiskusi dan juga untuk pekerjaan LKPD-nya? Is there any question, everyone? Speechless, Bu. Ada, Bu. Okay, is it clear, everyone? Ya, Bu. Easy, Bu, easy. Okay, good, Sinta. I'm so proud of you, okay? Nah, so I will give you 20 minutes to fill your LKPD, and then I will assist you. And if you have any question, you can ask me directly. Okay? Memory. Okay. Okay, Thanks. so yes. Okay, everyone, have you finished your LKPD? Yes. Yes, I'm finished. Jadi sekarang kita akan presentasi mengenai LKPD yang sudah kita buat ya, yang sudah kalian buat. Oke, sekarang kita akan lihat dulu LKPD-nya. Oke, sudah terlihat belum ya? Nah, kita akan mulai dari kelompok yang pertama nih. Kita akan lihat dari topik yang pertama, yaitu kelompoknya Sinta, Esa, dan Malik. Coba nanti secara bergantian kalian boleh menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya.
Oke, kita mulai dari Sinta dulu deh. Boleh jawab nomor 2 yang A, B dan C. Oke. Boleh. Silakan. 2 yang A ya Bu, pada gambar 1 jerapah mana saja yang dapat memakan tumbuhan? Jawabannya adalah jerapah yang berleher panjang. Oke, betul sekali ya. Kalau kita lihat di gambar 1, yang bisa memakan tumbuhan itu adalah yang berleher panjang. Karena apa? Karena tumbuhannya tinggi ya, seperti itu. Iya. Oke, lanjut Cinta nomor 2B. Yang nomor 2B, apa yang terjadi pada jerapah C? Jerapah C pada gambar 2 akan mengalami perubahan perpanjangan ukuran leher, Bu, yang diakibatkan oleh penggunaan leher yang terus-menerus untuk menggapai tumbuhan yang tinggi sehingga menyebabkan lehernya jadi panjang, Bu, dan ini akan diwariskan pada keturunannya, Bu. Oke, bagus sekali Sinta ya. Kalau kita lihat dari yang gambar 2 ini, di gambar C ternyata ada jerapah yang awalnya lehernya pendek, dia menjadi lebih panjang ya. Lehernya mengikuti panjang dari tumbuhannya. Kenapa? Karena tadi lehernya itu digunakan terus-menerus untuk bisa mengambil makanan yang ada di tumbuhan tersebut. Seperti itu. Bagus sekali Sinta. Kemudian yang terakhir Sinta, yang C. Yang C, pada gambar 1, coba buat kesimpulannya Bu, pada gambar 1 terdapat 2 jenis jerapah, yaitu jerapah leher panjang sama leher pendek. Pada gambar 1 terjadi proses seleksi alam, di mana jerapah yang leher panjang dapat bertahan hidup karena dapat menggapai makanannya. Sedangkan untuk jerapah yang leher pendek tidak dapat menggapai Bu, sehingga tidak dapat bertahan hidup. Dia akan cepat mati Bu. Oke, bagus sekali Sinta ya. Terima kasih kelompok 1. Kita akan lanjutkan ke kelompok 2. Jadi kita akan langsung masuk ya ke topik yang kedua. Coba bisa dibacakan oleh Asep, Sally, atau satu lagi tadi siapa? Ya boleh deh sama Sally, boleh yang kedua. Nomor 2 yang A, Sally, boleh dibacakan ya Sally ya. 2A. Berdasarkan gambar di atas, carilah informasi dan referensi organ dengan nomor berapa saja yang termasuk homologi. Jelaskan alasannya. Sorry Sally, maaf yang ini ya, yang satu. Oh, Sally ya. Oh, yang kuda ya Ibu. Betul, ya. Oke. Yang kuda dulu. Oke. Yang kuda, baik Ibu. Yang kuda ini di soal LKPD-nya berdasarkan gambar di atas deskripsikan perubahan apa saja yang terjadi antara kuda zaman Eosen dengan kuda zaman sekarang Oligosen. Nah, kalau menurut saya Ibu, gambar ini kuda yang dulu mungkin ada yang kecil-kecil lah Bu, terus lama-lama sekarang lebih besar dan tinggi, terus perawakannya juga lebih kayaknya keker gitu ya Bu ya. Untuk deskripsi secara morfologi yang saya amati sih di gambar seperti itu sih Bu. Oke, bagus sekali Sally ya. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat nih, yang tadinya dia itu ukurannya kecil, kemudian lama-lama dia menjadi lebih besar. Kemudian ada satu lagi Sally. Nah, kalau kita dari jumlah jaringnya nih pada jari kakinya kuda, kira-kira ada perubahan nggak? Oh iya benar ada. Bentuk kotaknya ya, tungkai depannya juga. Tungkai depannya berubah ya, berubah lebih sedikit atau reduksi, betul sekali. Ya sama gerahamnya juga Bu. Ya betul, sama gerahamnya juga ya. Baik, terima kasih Sally. Kemudian boleh yang kedua, Asep boleh bisa dijawab untuk yang nomor 1B ya, untuk topik 2. Yang mengapa fosil kuda dijadikan sebagai bukti evolusi? Kira-kira yang 1B ya Bu. Betul, Asep, silakan. Ya, kalau yang 1B itu karena merupakan mengapa fosil kuda dijadikan sebagai bukti evolusi ya Bu? Karena merupakan fosil yang ditemukan paling lengkap Bu. Paling lengkap ya. Jadi memang salah satu bukti evolusi itu kan adalah fosil ya, atau bukti paleontologi, di mana terkadang fosil-fosil itu tidak ditemukan secara utuh. Jadi mungkin ada yang ditemukannya hanya bagian tungkainya saja, ada yang ditemukan bagian kepalanya saja. Nah, sedangkan fosil-fosil kuda itu adalah fosil-fosil yang paling lengkap ditemukannya, sehingga dijadikan sebagai salah satu dasar penentuan bukti evolusi berupa paleontologi, seperti itu ya. Terima kasih Asep, that's really good answer Asep. Once more ya, untuk yang kelompok 2, Ayu silakan. Ayu boleh dijawab untuk nomor 2A Ayu.
Ayo, boleh? Ya Bu, Ya. berdasarkan gambar di atas, carilah informasi dan referensi organ dengan nomor berapa saja yang termasuk homologi. Jelaskan alasannya. Yang homologi, Bu, homologi itu sayanya lupa Bu, homologi itu apa Bu? Oke, homologi. Ada teman-teman yang bisa membantu Ayu? Apa sih homologi itu? Persamaan bentuk, Bu, homologi, persamaan bentuk. Bentuk apanya yang sama biasanya? Bentuk luar atau bentuk dalam? bentuk homologi luar. Bener nggak, Bu? Nah, strukturnya, ya, dari strukturnya. Strukturnya sama Bu, homologi itu. Betul, strukturnya sama. Tapi fungsinya bisa berbeda. Tapi fungsinya bisa berbeda. Iya. Itu sekali Intan, ya. That's a great answer, Intan. Nah, jadi kalau misalkan tadi dari kalian bisa lihat lagi ya di branching skenario kalian, apa sih perbedaannya antara homologi dan analogi? Jadi homologi itu adalah yang memiliki struktur dalam biasanya yang sama. Jadi anatominya dan juga struktur tulang misalkan dia memiliki kesamaan. Contoh, kalau misalkan dari soal ini, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira yang homologi yang mana saja? Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Ada Bu, saya Bu, nggak apa-apa saya Bu. Boleh. Silakan Intan, boleh. Yang termasuk ke dalam homologi itu satu tangan manusia ya Bu ya. Kemudian 2 sayap kelelawar. Kemudian 4 Bu itu sayap burung ya Bu. Bukan 4 ya masuk Intan. 1, 2, 3, 5 era teh. 3 harusnya nggak masuk Bu karena strukturnya dia beda. Ya, 1, 2, 5. 4 sama 5 ya 5 Bu. Nah, betul sekali tadi ya. Nah, jawaban Intan itu betul tadi. Jadi yang melakukan homologi itu adalah 1, 2, 4, dan 5. Kenapa dikatakan 4 juga termasuk homologi? Berarti kuncinya salah. Ya, karena memang di strukturnya itu terdapat struktur humerus, radius, dan ulna yang ada di tulang-tulang organisme yang pada nomor 1, 2, 4, dan juga 5. Seperti itu. Jadi strukturnya sama, walaupun fungsinya berbeda. Seperti yang nomor 1 kan dia lengan untuk memegang, ya, untuk mengambil sesuatu. Kemudian yang kedua sayap kelelawar untuk terbang, sayap burung untuk terbang, dan juga kaki ya di sini untuk berjalan. Seperti itu. Baik, terima kasih kelompok 2 dan juga teman-teman sudah memberikan masukannya ya untuk teman-temannya yang lain. Kemudian yang terakhir nih ada kelompok 3. Boleh kelompok 3 ada Riri, Denok, Dini dan juga Intan. Coba kelompok 3. Silahkan boleh dijawab untuk LKPD-nya. Siapa dulu nih yang mau? Riri kamu mau jawab gak? Oh, tuh Riri Bu. Oke, Nih, Riri dulu. Nomor 2 ya Bu ya? Ya. Nomor 2 itu kan katanya diminta untuk mengamati itu sampai akhir apa namanya catat yang terjadi. Jadi pada saat saya melakukan pengamatan, kelinci putihnya akan berkembang biak Bu dan jumlahnya akan semakin banyak. Oke, Benar nggak, Bu? betul sekali. Kemudian yang lain selanjutnya apa lagi yang bisa kamu dapatkan dari simulasi seleksi alam? Oke, cek. Oke, Saya aja Bu. Aku Bu. Boleh. Ya. Jadi setelah kita memberikan populasi kelinci, kemudian kan itu dikasih environment factor-nya Bu, dikasih serigala ya. Ya, betul. Nah, ternyata kelinci populasi kelinci yang bisa bertahan itu adalah kelinci yang berwarna putih itu bertahan sebanyak 5 ekor Ibu. Oke, betul sekali Intan. Terima kasih jawabannya ya. Nah, jadi tadi kita sudah melaksanakan kegiatan yang masing-masingnya dapat mengeksplor mengenai konsep-konsep evolusi, kemudian bukti-bukti evolusi dan juga mekanisme evolusi yang salah satunya direpresentasikan dengan seleksi alam. Oke, sekarang apakah ada nih yang mau memberikan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Okay. Aku. Silakan, boleh. Jadi kesimpulannya adalah seleksi alam akan mempengaruhi terjadinya evolusi.
Jika organisme tersebut dapat beradaptasi terhadap lingkungannya, maka organisme tersebut akan terus berkembang dan mengalami evolusi. Sedangkan yang tidak adaptif, tidak dapat beradaptasi akan mati dan punah. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih banyak Sinta. Nah, saya pengen dengar suaranya Denok nih. Denok boleh dilanjutkan mungkin kesimpulan apa lagi yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan hari ini tadi ada yang homologi dan analogi, Ibu. Yang kalau homolog dia itu strukturnya sama tapi fungsinya beda. Kalau analog kebalikannya gitu. Strukturnya beda tapi fungsinya sama gitu. Terus apalagi ya? Apalagi atuh itu yang jerapah, Esa, apalagi nih yang sudah Esa pelajari hari ini? Coba bisa kasih kesimpulan Mbak Esa. Ya Ibu, seperti yang teman-teman tadi bilang mengenai jerapah yang tidak yang lehernya tidak panjang, yaitu yang lehernya pendek itu lama-lama akan mengalami seleksi alam dan akan mati, Ibu. Oke, kira-kira kalau misalkan jerapah yang lehernya pendek itu tidak bisa mendapatkan makanan itu berdasarkan konsep evolusinya siapa ya? Ayo, kalau yang dia menyebutkan ada 2 tipe jerapah leher pendek dan jerapah leher panjang. Itu Darwin, Bu, Darwin. Darwin, Bu. Darwin, Ibu. Darwin, Bu. Sedangkan satu lagi mungkin Malik bisa menyampaikan satu lagi, kalau menurut Lamarck seperti apa, Malik? Lamarck saya kalau Lamarck mah kalau nggak salah karena adanya latihan yang dilakukan dalam waktu terus-menerus terjadi perubahan Bu pada organnya yang sering digunakan gitu. Betul sekali. Mungkin Malik boleh menambahkan, Malik, yang Lamarck. Jawabannya ini tadi kesimpulannya sudah tepat? Lamarck itu dulunya lehernya pendek, terus jadi panjang. Gara-gara karena latihan ngambil makanannya di atas tinggi. Gitu. Oke. Sinta, yang lehernya pendek itu jerapah atau Lamarcknya? Malik, Bu. Jerapah, Bu. Jerapah. Malik gak punya leher. Jadi tadi kalau menurut Lamarck itu diistilahkan itu menjadi use and disuse. Jadi organ yang sering digunakan akan berkembang dan berubah, kemudian perubahannya itu akan diwariskan kepada keturunannya, sedangkan yang tidak berkembang akan rudiment atau dia akan mengecil dan hilang, seperti itu yang dibuktikan dengan adanya organ vestigial ya di dalam bukti evolusi seperti itu. Okay, that's a really great lesson, everyone. So the last one, I will ask you to make an evaluation. I already prepared the question in quizzes. You can choose also. Kalian bisa masuk ke quizesnya ya dari LMS kalian, boleh di sini. Ya Allah, habis. Nah, di sini kalian boleh di bagian bawah ya. Kalian boleh evaluation. Kemudian di sini kalian akan Miss Inta untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, 10 menit cukup ya untuk bisa mengerjakannya? 15 menit atau Bu? Oke, 15 menit boleh ya. Oke, siap. Pre-memory ya? Iya, pre-memory. Oke, nah, Next. baiklah anak-anakku semua. Jadi akhirnya kita sudah ada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Miss akan mengingatkan kembali untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari mengenai vocabulary work. So don't forget you can read first in your book ya, for make you more ready to following the next activities. Thank you so much for your appreciation and also for your activity today. And then let's close our class with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much. Thank you, Miss. Thank you.